الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak henti-hentinya kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena banyak juga di antara saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa merasakan salah satu nikmat, yaitu nikmat sehat. Hari ini jantung kita masih bisa berdetak, paru kita masih bisa bernapas, kaki kita masih bisa berjalan. Ini merupakan karunia Allah. Hari ini pun kita bisa ibadah karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita tetap selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita juga istiqomah dalam menjalankan dan mensiarkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kemarin sudah senyum, tidurnya Rasul, makannya Rasul, sunnah fitrah sudah belum? Belum ya, baik. Sunnah fitrah kata Rasul itu ada 5. Yang pertama khitan. Yang kedua mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Yang keempat memotong kuku. Dan yang kelima memendekkan kumis. Kita coba nih kaji satu persatu. Pertama khitan. Mudah-mudahan di sini sudah khitan semuanya, ya. Pasti ya. Karena kemarin beberapa tahun yang lalu saya kedapatan seorang mualaf mantan preman masuk Islam. Dia ingin sholat. Saya bilang salah satunya ya harus di khitan. Saya baru mengalami hal yang luar biasa. Ternyata mengkhitan orang dewasa lebih sulit daripada anak-anak. Ya. Ternyata lebih keras. Ya. Saya pakai kloter nggak bisa, harus pakai gunting yang besar. Tinjauan dari sisi kaidah kesehatan jelas bahwa orang yang tidak dikhitan akan bisa menyebabkan timbunan smegma. Smegma ini sejenis kotoran yang terletak di antara kulit, yang ternyata ini bisa memicu timbulnya kanker. Maka itu kenapa sunat ini menurut saya harus dilakukan. Karena angka kejadian kanker kemaluan di daerah Eropa meningkat cukup luar biasa, sampai akhirnya mereka juga mengikuti cara Islam untuk dilakukan khitan. Jadi Islam mengajarkan sangat luar biasa. Ditambah lagi, orang zaman dulu selalu bilang, oh kalau anaknya belum disunat gak bisa gemuk-gemuk, setelah disunat jadi gemuk. Ternyata betul juga. Ternyata anak yang kurus solusinya disunat ternyata. Jadi kalau anak yang kurus, kenapa kok anak belum disunat kok kurus? Ternyata ada teori bahwa anak yang belum disunat, sisa kotoran kencingnya tidak keluar semua, sehingga dia mengendap di
kulit, ya. Sehingga menimbulkan infeksi berulang. Ketika infeksi berulang akan mengaktifkan proinflamasi. Proinflamasi itu ya sedikit bahasa ribet ya Pak ya, interleukin, terus kemudian GLP, ini komponen-komponen proinflamasi. Komponen ini ternyata menyebabkan rangsangan grelin, neuropeptide Y masuk ke hipotalamus, akhirnya nafsu makan anak tidak ada. Maka itu kalau anak kita pengen gemuk, Pak, Bu, sunat. Ya, ternyata sunat betul kata orang zaman dulu. Setelah anak disunat bikin gemuk, ya. Dan sunat yang terbaik itu adalah ketika anak sudah mulai kooperatif dan sedini mungkin. Ya, karena ternyata banyak kasus anak-anak, ini mohon maaf ya, ini agak sedikit ini ya, tapi ini banyak anak-anak ketika kebenaran saya ditunjuk sebagai dokter UKS. Jadi saya lakukan pemeriksaan TK saudara Tangsel. Itu banyak anak-anak yang ujung kemaluannya itu tersumbat. Jadi kalau ditarik itu anak-anak tuh nggak bisa keluar itu apanya sih, pentolannya lah gitu ya, harusnya dia keluar gitu, tapi dia nggak bisa. Dan ini yang menyebabkan infeksi berulang. Bahkan banyak sekali anak laki-laki itu jumlah telurnya itu cuma ada satu. Dari satu sekolah saya mendapatkan satu anak yang jumlah telurnya satu. Maka itu tolong bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kalau punya anak laki-laki cek telurnya ada berapa. Itu ya harus ada 2. Dan letaknya itu tidak boleh sejajar. Yang kiri lebih pendek daripada yang kanan. Nah, ini luar biasa Allah jadikan itu. Coba kalau sama beradu terus-terusan itu Pak. Ya, jadi kita bersyukur dikasih satu lebih pendek. Ya, jadi kalau ditanya, oh yang kiri lebih pendek kenapa? Itu normal. Gitu ya, karena kalau enggak berisiko. Dan tolong diperhatikan buat anak laki-laki kita, setiap pagi hari seorang anak wajib berdiri kemaluannya. Tolong dilihat, ya, karena banyak juga kasus anak yang tidak berdiri. Jadi kalau pagi lihat, oh berdiri, alhamdulillah. Ini berarti aset masa depan anak kita masih bagus, gitu ya. Ini permasalahan juga, ya. Maka itu kenapa pentingnya kita mengontrol anak, termasuk pada anak-anak perempuan. Ternyata anak perempuan ini juga banyak kasus keputihan pada anak. Itu disebabkan karena pakai celana yang bahannya silk itu loh, yang tidak menyerap keringat. Sehingga harusnya keringat itu diserap, tidak terserap, timbul infeksi berulang. Maka itu saya minta pada anak-anak perempuan itu sebaiknya tidak menggunakan celana yang bahannya parasit atau yang tidak menyerap keringat, karena banyak sekali kasus. Bahkan ibu-ibu yang mengalami keputihan juga cukup banyak. Salah satu penyebab keputihan dari ibu-ibu itu adalah jamur. Dan jamur yang paling disebabkan itu karena faktor kelembaban udara. Dan sering saya mendapatkan ibu-ibu yang mengalami keputihan itu disebabkan ibu-ibu yang, mohon maaf, sering menggunakan celana jean. Ya, jean serap gitu ya. Ini nggak bagus sebenarnya. Maka itu ibu-ibu yang paling bagus itu celananya itu rok. Jadi biar sirkulasi udaranya bagus, ya, jadi bisa masuk ke dalam. Gitu ya. Karena kalau pakai celana jean itu sirkulasinya nggak bagus. Gitu ya. Baik, itu satu sunat fitrah. Maka itu kenapa kita harus sunat. Ya. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Tolong ini jangan dibalik, ya. Mencabut bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, sakitnya minta ampun. Ya. Jadi kenapa bulu kemaluan harus dicukur dan disunahkan setiap 40 hari sekali? Karena
bulu ketiak itu tempat yang paling nyaman buat parasit yang namanya Sarcoptes cabeyi, sejenis parasit yang menyebabkan kondisi infeksi. Kebenaran saya pernah kedatangan seorang pasien yang keputihan berulang terus-menerus. Saya kira jamur, saya kira bakteri, ternyata penyebabnya adalah Sarcoptes cabeyi. Ketika ditanya, emang ibu tidak pernah memotong bulu kemaluannya? Emang harus dipotong? Nah, ini pertanyaan yang kadang-kadang tidak paham. Padahal ini sunnah fitrah. Maka itu buat para ibu-ibu, tolong dipotonglah, ya, dipendekkan, jangan dipelihara sampai panjang, ya, karena tempat sarangnya parasit dan menyebabkan kondisi lembab. Kalau pada bapak-bapak masih aman, tapi tetap harus dicukur, ya, sepakat ya, karena ini menyebabkan infeksi. Yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak. Sederhana ini, kenapa harus dicabut? Karena ternyata banyak sekali kasus bau badan sehingga menyebabkan seseorang itu harus pakai tawas, jadi ditutup. Nah, ternyata tawas ini bisa menyebabkan stagnasi cairan keringat dan minyak, sehingga menyebabkan timbulnya infeksi pada ketiak. Tawas itu zat yang melapisi ketiak sehingga dia nggak keluar. Maka itu kenapa banyak sekali kasus penyakit yang namanya limfadenitis. Apa itu? Infeksi kelenjar limfe yang disebabkan karena minyak dan keringatnya ini nggak keluar. Jadi kayak bisu tapi di ketiak, dan itu sakit sekali. Nah, ternyata solusinya mudah. Dalam Islam itu disuruh cabutin bulu. Karena ternyata dengan mencabut bulu, maka kelenjar minyak dan keringat menjadi rusak, sehingga dia tidak memproduksi minyak dan keringat lagi. Tapi saya menyarankan jangan yang sekaligus, gitu ya. Kalau ada yang berat begitu ya, untuk sunnahnya kecepatan, gitu ya. Jadi kalau bagus tuh kayak orang zaman dulu tuh, jadi dipakai apa sih tuh, bambu gitu ya, tarikin gitu ya. Sehari satu gitu ya. Insya Allah sunnahnya panjang ya. Jadi itu gambarannya. Jadi kenapa itu harus dicabut untuk mencegah bau badan sebenarnya. Ini cara yang luar biasa. Islam mengajarkan itu sampai detil. Dalam agama lain nggak diajarin. Ya. Agama Kristen aja nggak diajarin sampai nyabutin bulu ketiak. Tapi di Islam begitu diajarkan. Luar biasa sebenarnya agama Islam ini, agama yang sudah luar biasa sempurna, gitu ya. Baik, itu yang bulu ketiak. Terus kemudian memotong kuku. Kita sudah tahu manfaat memotong kuku, ya. Bahwa memotong kuku mencegah kuman, ya, mencegah bakteri. Ya. Maka itu disunahkan memotong kuku setiap hari Jumat pagi sebelum sholat Jumat. Ada beberapa riwayat, tapi ini saya masih ngecek apakah ini sahih atau tidak. Tapi ini sebatas muamalah, jadi silakan saja dilakukan. Katanya motong kuku dimulai dari telunjuk kanan gini. Ini muamalah saja ya. Terus kalau dari kaki dimulai dari kaki kanan sampai kaki kiri. Tapi ini saya cek lagi kebenaran hadis ini. Tapi artinya Rasul sampai mengajarkan detail tentang bagaimana cara memotong kuku, gitu ya. Sepakat ya. Dan yang terakhir ini yang kelima, yaitu adalah memendekkan kumis. Ya. Karena kumis lebat repot, ya. Apalagi sampai nutupin mulut, makan harus dilewatin dulu, gitu ya. Jadi sebaiknya dipendekkan itu kumis. Malah saya menyarankan panjangkan jenggot. Nah, ini luar biasa. Ini jenggot ini luar biasa. Ya, ini mohon maaf yang tidak berjenggot, bukan berarti saya menyindir nih ya, bukan menyindir, tapi ini luar biasa. Kebenaran ada seorang pasien saya, dia laki-laki dan ingin menikah, cuman agak melambai gitu ya. Jadi dia nggak pede, saya kok nikah nggak pede gitu ya.
Saya pada waktu itu cuma iseng aja sebenarnya, karena dia juga belum mengerti tentang Islam. Tapi saya terangkan manfaatnya sangat luar biasa. Saya bilang, saya trial pada waktu itu. Coba deh, Mas, kerokin ini terus sampai tumbuh jenggot, saya suruh. Ya, malah kalau perlu carilah penyubur rambut yang jenggotnya tumbuh. Kemudian ngaca sehari 5 kali sebelum sholat. Lakukan ini selama 3 bulan. Ini riset saya saja. Ya. Apa yang terjadi selama 3 bulan? Alhamdulillah, kepedean dia muncul. Ya, saya kok lebih merasa laki-laki karena tumbuhnya jenggot saya. Dan ternyata jenggot hanya dimiliki oleh laki-laki. Perempuan tidak ada yang jenggotan. Kalau ada yang jenggotan, kelainan, gitu ya. Maka itu kenapa bencong gak ada yang jenggotan? Ya kan, kalau lihat gitu kan, karena memang itu salah satu ciri khas itu. Dan ternyata jenggot ini merangsang produksi beberapa hormon. Salah satunya hormon testosteron dan hormon androgen. Jadi buat saya, laki-laki itu ciri khasnya memang jenggot. Apalagi kalau sekarang lagi ngetren kawin sesama jenis. Karena laki-laki yang tidak berjenggot kalau dipakai jilbab itu susah membedakan ini perempuan atau laki-laki. Ini mohon maaf jangan tersinggung ini ya. Tapi kalau ada jenggot pakai jilbab ketahuan Pak. Ini ini laki gitu ya. Mudah-mudahan ada jenggot lagi ya. Ya, tapi sangat aneh ada pernyataan tuh siapa yang jenggot itu memang ada beberapa sunnah itu kalau bisa sepanjang ini. Kayak bapak ini bagus ya, panjang. Jadi boleh mulai dipotong kalau sudah panjang seperti ini. Ya. Tapi karena saya dokter jadinya harus pendek. Nanti kalau panjang serem. Bapak ini luar biasa. Ya ini jenggotnya ini laki-laki tulen. Ya. Kalau kita siapa saya tidak ngerti ya. Luar biasa memang ya. Tapi memang berat menjalankan sunnah itu memang berat. Tapi ini simbol kejantanan memang ya. Bukan berarti yang nggak berjenggot nggak jantan ya, bukan berarti loh ya, tapi ini sangat luar biasa. Baik, itu sunnah fitrah, mudah-mudahan semuanya sudah menjalankan. Terus hadis yang selanjutnya adalah tentang wudhu ya. Sempurnakanlah wudhu, ratakanlah air di antara jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Hadis ini sangat luar biasa dan ini menginspirasi saya untuk melakukan pengobatan. Salah satu penyakit yang saya obati dengan penggunaan hadis ini adalah penyakit sinusitis. Pernah tahu sinusitis? Iya. Di rongga hidung ini ada sinus di sini, dan di bagian dalam. Fungsi sinus ini adalah untuk bikin suara kita berdengung. Kalau nggak ada sinus, suara kita aneh. Contohnya orang pilek, gimana suaranya? Kacau. Maka itu sinus ini penting. Nah, rongga-rongga ini Allah ciptakan sangat luar biasa. Di antara rongga ini dilapisi oleh selaput. Selaput itu ada silia. Silia itu bulu. Fungsi bulu itu adalah mengeluarkan cairan. Karena kalau sinus ini tidak ada cairan sama sekali, berisiko Pak, kering. Maka itu dialiri cairan. Kemudian cairan itu semuanya bermuara ke hidung. Ya, jadi ada sinus maxillaris, sphenoidalis, ethmoidalis, gitu aja ada 4 sinus, frontalis. Kemudian ini mengalir ke hidung. Maka itu hidung kita dalam keadaan basah. Kalau kering, repot. Setiap hari kita ngirup oksigen. Dan dia harus basah. Karena kalau enggak, berisiko buat paru-paru. Ya. Maka itu napas yang paling bagus pakai hidung. Maka itu kenapa kita napas pakai mulut, berat rasanya, kering rasanya tenggorokan ini. Maka itu pakai hidung. Nah ternyata gejala sinusitis, penyakit sinusitis disebabkan karena rongga sinus itu tersumbat. Sehingga cairannya ngendap di dalam rongga. Ketika ngendap, ibarat cairan, ibarat got banyak airnya, kira-kira bagaimana? Bakteri akan muncul.
Maka itu kenapa penyakit sinusitis sembuh diobati dengan antibiotik muncul lagi. Antibiotik muncul lagi. Antibiotik muncul lagi. Karena rongganya, tempat salurannya nggak dibenerin nih, bumpet terus-terusan. Metode yang terbaik dalam dunia kedokteran adalah dibolongin, Pak, sinusnya, jelas. Itu metode mereka. Tapi bolongan yang mereka ciptakan baru, gitu ya, kira-kira nutup lagi nggak, Pak? Nutup lagi. Maka itu banyak orang beroperasi berulang-ulang, operasi lagi, operasi lagi. Kenapa bisa menutup? Karena setiap hari kita bernafas. Berapa liter kita coba bernafasnya? Coba. Setiap hari bernafas, apalagi musim kemarau, banyak sekali debu-debu. Timbulnya apa? Sering nyumbat, Pak. Maka itu tidak heran kan sering kita ngupil gitu, Pak, ya. Padahal dalam satu riwayat itu nggak pernah saya melihat Rasul dan para sahabat ngupil, Pak. Coba luar biasa, coba. Rahasianya apa? Tadi ini istinsyaq. Istinsyaq itu adalah menghirup air ke hidung sampai ke pangkal, kemudian dibuang lagi. Ini rahasianya ternyata. Jadi pada pasien sinusitis saya coba, orang yang mau operasi, coba Pak, minggu pertama latihan dengan menggunakan air hangat. Ini metode yang saya pakai. Coba satu sisi satu, sampai pangkal buang, pangkal buang, ganti sisi satu. Coba dilatih dulu, karena berarti istinsyaq. Minggu kedua coba dua-duanya. Saya pangkal buang, pangkal buang. Minggu ketiga saya suruh hirup, kalau perlu ditelan langsung. Buang lewat mulut. Lakukan itu selama seminggu. Perih, pedih, sakit, Pak. Maka itu kata di hadis itu bersungguh-sungguh adalah beristinsyaq. Karena kalau nggak sungguh-sungguh kita nggak pernah niat untuk istinsyaq. Maka itu dilakukan dengan penghirupan yang serius, dengan menggunakan air hangat mata. Logikanya gimana? Ada sumbatan di daerah sinus, dia akan tergilas dengan air terus-menerus sehari 15 kali. Wudu 3 kali, kali 5 berarti 15 kali akan tergilis terus. Kira-kira gimana, Pak? Akan hilang sumbatannya. Pengobatan sinusitis dengan menggunakan istinsyaq saya lakukan selama 4 bulan. Dengan izin Allah bagus. Pasien terakhir yang saya obati itu pansinusitis. Pansinusitis itu artinya ini ada sinus di sini, sinus di dalam, ada semuanya kena sinus. Dengan izin Allah dia rutin melakukan istinsyaq. Alhamdulillah dia tidak dijadikan untuk operasi. Dan istinsyaq ini pun juga mencegah infeksi pilek. Pilek banyak sekali menyerang kita. Maka itu bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq. Sepakat Bapak ya? Baik, ini materi yang kedua. Dan ditambah lagi berwudu ini harus benar. Sempurnakanlah wudu, ratakan air di antara jari jemari. Mohon maaf, kadang-kadang wudu kita tuh nggak serius. Wah, ini penting sekali jari-jari ini. Mungkin ada sela, ya. Kalau dipakai konsep akupunktur nih, sela-sela jari ini ada titik namanya ekstra. Saya lupa ekstra berapa. Tapi dengan seperti ini akan melancarkan sirkulasi darah, mencegah kesemutan di daerah tangan, gitu ya. Apalagi pengendara motor itu penting sekali berwudu dengan cara seperti ini. Dan tolong, saya sering melihat orang yang berwudu itu kayak orang mau berantem, ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau kanan ya selesaikan yang kanan, baru kiri selesaikan yang kiri. Karena mungkin ketidaktahuannya, ya. Jadi artinya wudu ini sangat luar biasa. Dan ada penelitian juga, Dr. THT kalau tidak salah dari Mesir, mengambil swab orang yang rajin berwudu dengan orang yang tidak pernah berwudu, kemudian kumannya dibiarkan. Ternyata orang yang rajin berwudu bakterinya lebih sedikit ketimbang dengan orang yang tidak pernah berwudu. Maka itu orang yang rajin berwudu, ya, insya Allah bakterinya sedikit. Makanya saya pernah nyoba orang yang sering jerawatan karena penyebabnya bakteri ya, bukan karena penyebabnya hormon. Itu saya suruh berwudu jangan pernah batal, gitu ya. Karena kulit kita itu butuh cairan. Terus berwudu dan lebih bersinar mukanya mudah-mudahan. Nah, ya itu manfaat berwudu. Terus selanjutnya
olahraganya Rasul. Rasul pernah berolahraga gulat, pernah lari, pernah memanah, jelas, berkuda pasti gitu ya. Dan satu lagi, satu-satunya olahraga yang Rasul perintahkan tetapi Rasul tidak pernah melakukannya, satu-satunya apa kira-kira? Berenang. Tapi kita tahu bahwa apa yang dikatakan Rasul adalah wahyunya Allah. Ya, jadi apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan harus dilakukan. Karena pada waktu itu nggak ada kolam renang, itu ya. Jadi kenapa keluar hadis seperti itu untuk berenang? Pasti ada manfaatnya. Ternyata berenang ini sangat luar biasa. Saya banyak sekali kasus yang saya obati dengan berenang. Sampai saya melihat ada apa di balik kata berenang ini. Rasul tapi tidak pernah melakukan. Pada waktu itu sahabat nggak ada yang protes gitu ya. Coba kalau sahabat yang protes, ya Rasulullah gimana caranya berenang gitu ya. Mungkin karena sami'na wa ata'nya sama Rasul. Sami'na wa ata'nya sama Rasulnya luar biasa. Jadi nggak ada yang bertanya. Ya. Dan ternyata berenang ini bagus. Yang pertama, saya akan bicara masalah berenang. Saya ngobatin orang yang penyakit asma. Orang asma itu kan disebabkan karena bronkus dan di daerah alveolusnya itu menciut, sehingga timbul suara mengi. Faktor pencetusnya adalah alergen. Alergen itu bisa karena dingin, makanan, cuaca, stres. Banyak faktor nih orang penyakit asma. Jadi bronkusnya ciut, gitu ya. Maka itu dikasih obat yang namanya bronkodilator, lebar, gitu ya. Tapi nanti perangsang lagi, ciut lagi. Maka itu kenapa penyakit asma tidak sembuh-sembuh dan berulang terus-menerus. Ternyata saya ngobatin pasien asma dengan izin Allah selama 1 tahun. Saya suruh berenang seminggu 3 kali dan saya suruh berenang di air hangat, umumnya sore hari. Kenapa? Karena ketika kita berenang, saya ibaratkan gayung, saya isi udara, tekan ke dalam air, apa yang terjadi? Gayung akan naik ke atas, dia akan mendesak si gayung itu. Sama halnya dengan berenang. Ketika udara masuk ke dalam paru-paru, kira-kira paru-parunya terdesak nggak? Terdesak, sehingga menyebabkan bronkus itu mati masuk udara, dia akan menekan gini. Orang yang rajin berenang, maka itu tidak heran kenapa dadanya besar. Coba lihat perenang-perenang itu dadanya lebih besar, ya, karena paru-parunya terdesak untuk melar akibat tekanan dari udara yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi ketika masuk kan bertahan dulu beberapa ini baru napas gitu ya. Tahannya itu mendesak. Maka itu orang yang asma, misalnya ini bronkus normal segini, ya. Kalau asma jadi segini. Nah, tapi kalau orang yang rajin berenang dia akan segini bronkusnya. Jadi kalau dia lagi kena serangan asma kembali ke bentuk normal. Maka itu kenapa orang yang rajin berenang itu tidak gampang terkena penyakit asma. Asma ini cukup momok ya, karena setiap hari harus diminum obat, harus disuntik gitu ya. Ternyata caranya begitu. Sambil dilihat faktor-faktor pencetus. Karena penyakit alergi ini pencetusnya banyak. Salah satu pencetusnya yang paling mudah kita kontrol adalah makanan. Misal, dia alergi makan udang. Banyak dokter yang menyuruh jangan makan udang. Ada benarnya juga. Tapi mau selamanya nggak makan udang kan kasihan. Ternyata ada cara yang paling efektif untuk orang yang punya riwayat alergi, yaitu dengan cara sensitisasi. Apa itu sensitisasi? Melatih dengan dosis terkecil yang tidak memberikan respon. Misal, ada orang alergi karena udang. 1 minggu ini kasih udang ekornya doang. Misal. Tes, nggak alergi terus selama seminggu. Minggu besok dilatih cangkangnya doang, tes. Ini caranya ini, ya. Terus minggu depan lagi 1, minggu depannya lagi 2, minggu depannya 3, terus sampai dosis yang biasa dia makan. Misalnya bisa makan misalnya 1/4 misalnya,
ya udah itu dilihat. Itu namanya sensitisasi. Itu ya, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, darahnya diambil, disuntikan lagi. Ya, itu cara untuk mereduksi alergi. Tapi ternyata dengan metode sensitisasi itu sudah menjadi lebih efektif untuk penanganan penyakit alergi. Jadi menurut saya jangan malah harus dihindarkan, tetapi malah harus dilatih dikit demi sedikit. Itu ya. Baik, itu berenang yang pertama. Kedua, manfaat berenang. Ternyata berenang ini olahraga yang tidak menimbulkan kompresi tulang punggung. Saya banyak sekali kedapatan orang menderita penyakit HNP. Apa itu HNP? Hernia nucleus pulposus. Apa itu HNP? Saraf kejepit orang awam. Kalau saraf ini menjepit, maka kita akan lumpuh. Lumpuh kaki, nggak bisa kencing, nggak bisa BAB, atau bahkan mau kencing terus, BAB terus. Itu kalau sampai kejepit. Maka itu salah satu terapi dalam konsep kedokteran itu, saraf kejepit itu tulangnya dihancurin di sini kanan kiri supaya nggak jepit. Tapi itu nggak solusi. Ya, karena boleh jadi jepitnya ini menyebabkan gesekan lagi, timbul peradangan lagi. Ternyata cara yang paling efektif apa? Berenang. Jadi ketika berenang itu dengan gaya katak atau gaya silakan, itu akan mendesak. Jadi gini, misalnya gaya katak Pak ya, gitu ya. Nah, jadi ini akan ketarik. Maka itu kenapa orang-orang yang punya pros relatif saraf kejepit saya wajibkan untuk berenang. Karena ternyata bagus ininya, jadi lebih memanjang. Kalau dalam dunia kedokteran dilakukan yang namanya traksi. Traksi itu ditarik kaki tarik, ini tarik, jadi dia nanti akan melarakan. Ya, tapi ternyata itu menyakitkan sekali traksi. Tapi dengan berenang itu ternyata cukup efektif untuk mencegah atau bahkan mengobati saraf kejepit. Ya, jadi saya minta berenang karena berenang ini sangat luar biasa. Terus kemudian yang ketiga, berenang ternyata menggerakkan semua otot. Maka itu olahraga yang paling komplit untuk semua bagian adalah berenang. Kepala, tangan, badan, kaki, gerak semuanya. Ya, olahraga yang lain mungkin spesifik kemana-kemana. Maka itu berenang itu olahraga yang komplit. Paru-paru kerja, jantung kerja ketika dia nahan nafas. Gitu ya. Tapi hati-hati dengan berenang. Karena ternyata kalau kolam renang yang bermasalah. Apalagi banyak orang berenang kencingnya di kolam renang. Itu banyak banget. Ya. Karena nggak kelihatan kita kan. Ini banyak sekali kasus. Karena ternyata kalau kolam renangnya nggak bersih, satu tetes darah orang yang menderita penyakit hepatitis tes, maka satu kolam renang akan kena. Maka itu pilihlah kolam renang yang mengandung klorin. Ini penting. Gitu ya. Udah hepatitis, jamur lagi banyak ya. Maka itu bisa berenang repot. Maka itu berenang yang paling bagus di laut. Laut itu bebas bakteri. Maka itu kenapa ikan nggak ada yang korengan. Gitu ya. Ternyata salah satunya tadi air garam tadi itu. Ya, dan itu yang menyebabkan kita itu ikan itu lebih steril. Itu yang paling aman. Gitu ya. Maka itu kalau saya selalu hati-hati ketika mencoba kalau keluar kota makan di luar gitu ya. Kan suka ada ayam, dagingnya. Itu saya agak was-was tuh karena kita belum tentu cara proses pemotongannya. Ya, jadi kalau berpergian tuh sebaiknya makan ikan saja. Itu yang paling aman gitu ya. Jadi lebih aman dan mencegah penyakit. Ini yang saya juga khawatir juga ini. Ternyata mohon maaf ibu-ibu, ternyata angka kasus penyakit kanker payudara sekarang urutannya nomor 1. Dan ini terbanyak dan terbesar. Salah satunya apa? Karena banyaknya hormon. Mohon maaf ini ya. Ternyata setelah kemarin saya pernah datang ke peternakan ayam. Kebetulan saya diizinkan untuk masuk. Karena saya pengen menjalin sebuah kerjasama. Ya, setelah saya lihat itu, waduh luar biasa ternyata, bener. Jadi ayam itu disuntik Pak, suntikannya lengkap, ya dari antibiotik,
pertumbuhan, lengkap Pak. Maka itu kenapa 1 bulan ayam bisa panen. Yang ajaibnya lagi, ayamnya dilarang tidur Pak. Waduh. Jadi ada petugas yang 24 jam khusus bangunin ayam. Coba bayangin, coba Pak. Dia cuma jalan doang supaya bangunin ayam. Udah saya bilang, ini ngapain nih? Ini tugasnya cuma suruh makan itu ayam dan jangan tidur. Bisa dibayangkan kalau hormon itu masuk ke dalam tubuh kita. Waduh, ngeri sekali Pak. Saya pernah ketemu dengan teman saya, seorang pengusaha. Saya bilang, bolehlah Anda berusaha. Oke, gitu ya. Anda dapat rezeki yang halal. Oke. Tapi jangan juga usaha yang Anda bikin itu merusak orang. Saya bilang begitu. Karena menyebarkan hormon ini juga masalah juga, Pak. Maka itu beberapa kasus perempuan sebaiknya jangan makan ayam dan telur yang disuntik. Ya, saya minta karena ini penting sekali. Ya, mungkin anak kita sekarang nggak kena, tapi kita tidak tahu beberapa tahun yang akan datang. Karena suntikan ini luar biasa, antibiotiknya, hormonnya, ada namanya growth hormone. Makanya kenapa anak-anak sekarang baru kelas 5 aja sudah kayak SMA, gitu ya. Karena ada growth hormonnya, dan itu dimakan terus-menerus. Apalagi sekarang ada fast food, junk food yang udah luar biasa. Saya mendingan kayak orang kampung tuh makan apa, singkong rebus, jagung rebus. Saya rindu itu. Susah sekarang nyari singkong rebus, jagung rebus ternyata. Bahkan tukang bajigur nyaris punah, gitu ya. Saya nggak pernah nemuin lagi ke tukang bajigur, gitu ya. Ngetrennya itu burger, pizza, aduh saya. Ini harus dihidupkan lagi, ya. Kalau perlu jadi profesinya jualan bajigur, gitu ya. Karena saya profesinya juga jualan Pak, ya. Cuman saya jualan tempe. Tempe itu lebih unik lagi Pak. Ya. Saya itu eksperimen sama tempe Pak. Tempe itu kalau pakai mesin awet sih awet, tapi ternyata lebih awet kalau pakai kaki Pak. Saya injek-injek gitu ya. Jamurnya lebih banyak ternyata. Apalagi pakai kaki keringetan. Wah, itu lebih tumbuh lagi ternyata. Enggak Pak, ini gaya gambaran saja bahwa ternyata tempe itu sangat berespon. Bahkan dengan suara berisik aja, tempe itu nggak jadi. Ya, bahkan bau sedikit aja tempe itu nggak jadi. Unik sekali nih makhluk jamur ini, gitu ya. Maka itu tempe itu sangat luar biasa. Menurut saya otak tempe itu otak pintar, gitu ya. Karena jamurnya ini sangat luar biasa. Cuman memang dikhawatirkan kedelainya itu sudah transgenik. Sekarang ini zaman transgenik. Saya khawatir kambing-kambing sekarang pun sudah transgenik, ya. Walaupun bukti transgenik ini belum menunjukkan ke arah kerugian, tapi sekarang sudah mulai ngetren transgenik. Maka itu Maryam ketika melahirkan Nabi Isa dulu dianggap orang gila dulu ya. Tapi kalau Maryam suruh melahirkan zaman sekarang, dia dibilang orang gila nggak Pak? Maryam nih sekarang lahirin zaman sekarang nih tanpa suami, kan orang gila apa tidak? Tidak. Karena ternyata kita bisa lahir tanpa suami, dan itu sudah dibuktikan saat ini, gitu ya. Sudah dibuktikan saat ini ada beberapa manusia yang hidup tanpa bapak. Kalau yang lagi ngetrennya sekarang ini doli, pernah tahu doli? Kambing, domba. Domba itu bisa lahir hanya diambil dari kelenjar susu, kemudian diinsersi gennya, kemudian jadilah doli yang sama dengan induknya. Jadi kalau sekarang ini pengen misalnya, oh saya anaknya seperti A, ambil aja rambutnya kek, kulitnya kek, atau apanya, diekstraksi DNA, kemudian DNA-nya diinsersi, ya. Ternyata itu mudah, gitu ya. Kebenaran saya sekolah S2-nya biomedik, yang saya ambil ya ini pelajaran masalah genetik, ya. Jadi ternyata bisa saja orang menciptakan makhluk super, sangat bisa. Karena sekarang pemetaan DNA sudah sangat sempurna,
pemetaan DNA. Jadi DNA yang untuk hidung kodenya misalnya GATC, GAAATTCC misalnya, diganti sama DNA misalnya hidung anjing misalnya ini ya, tempel di situ karena memiliki penciuman yang lebih bagus. Maka itu kalau ada gaya bayangan manusia super mungkin bisa, ya, sangat bisa gitu ya. Jadi diambil kode-kode genetik. Sekarang sudah mulai direkayasa, salah satunya sekarang ini yang ada penyimpangan yaitu ikan yang dan harganya mahal lagi. Ikan tapi kunang-kunang. Wah, bagus sekali ternyata. Di Jepang itu dikembangkan. Jadi kulitnya itu diinsersikan, kunang-kunang dimasukin. Mungkin kalau Bapak senang dengan ikan hias, ini ikannya cukup mahal. Ya. Atau Bapak pernah ke India, transgenik yang luar biasa itu adalah sapi berukuran gajah. Ya. Itu sudah ada di India, ya, hasil transgenik juga. Bahkan di Indonesia dulu mau dikembangkan kepompong untuk produksi sutra, yang kualitas sutranya itu besar dan kepompongnya juga besar. Tapi masih ditolak oleh warga di Sulawesi kalau tidak salah pengembangannya pada waktu itu. Nah, ini gambaran-gambaran saja bahwa sekarang ini sudah zamannya transgenik gitu ya. Tapi bukti bahwa ini aman dan tidak aman ini belum tahu gitu ya. Tapi ini ternyata bisa apa ya? Bisa menjadi salah satu solusi. Ya, contoh yang paling sederhana ini gambaran saya saja. Maka itu kenapa saya pada waktu nyoba iseng lah toge. Toge ini kan tumbuh 1 minggu ya Pak. Nah, saya coba di direkayasa. Bisa nggak toge ini tumbuh dalam waktu 3 hari? Jadi togenya saya bikin kanker, bahasa awamnya begitu. Ya, saya tumbuhin. Kanker itu ternyata bagus loh Pak. Image kita kanker jelek ya, karena tidak terkendali. Tapi kalau dikendalikan, kanker itu bagus. Kalau nggak ada kanker, kita nih luka ini lama sembuhnya Pak. Luka yang robek terus bisa nyatu, itu kanker Pak. Dia butuh zat atau butuh suasana yang sel itu tumbuh. Cuman ada anti kankernya, jadi direm. Kenapa timbul kanker? Karena tidak ada pengeremnya. Maka itu kenapa kanker ini bagus. Dan kanker dalam bahasa medis disebut sebagai immortal, sel yang tidak pernah mati dan tidak bisa mati. Ini rahasia kenapa di surga Allah jadikan manusia tidak mati-mati. Karena ternyata ada aktivitas enzim telomerase. Ini teknologi yang luar biasa. Enzim telomerase itu bisa dilihat pada sel kanker, dia tidak pernah mati. Dan enzim telomerase ini menentukan penyakit dan umur seseorang. Maka itu sangat benar sekali, Allah meniupkan ruh dan menentukan umur kita. Ternyata itu bisa dilihat dengan mengambil sekelumit sel, kemudian dilihat aktivitas enzim telomerasenya. Maka bisa diketahui Bapak nanti umurnya sekian, sakitnya sekian. Luar biasa itu Allah. Dia menciptakan dan sudah menetapkan kita. Ini jadi ngawur kemana-mana saya ya. Kita kembali lagi ke renang ya. Itu saya akan kaji secara khusus tentang sel nanti. Apa itu sel? Kenapa Allah menjadikan sel? Kegiatan apa yang ada di sel? Dahsyatnya sel. Dan sangat aneh kalau orang itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sangat aneh kalau orang tidak mengakui Allah sebagai penciptanya. Karena luar biasanya sel itu. Nanti kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Baik, itu 3 hadis yang saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Selebihnya kita dialog saja ya, tanya jawab supaya lebih interaktif. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Tadi sunnah fitrah, iya silakan Pak. Sebenarnya itu udaranya itu tiap bulan itu mesti katanya setiap bulan sekali keluar.
keluar berdarah. Apa penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya? Hidungnya berdarah ya Pak. Ya, mimisan gitu. Mimisan, ya. Ya, ini penting sekali mimisan. Mimisan pada orang dewasa ini cukup berisiko Pak. Mimisan pada anak itu wajar kadang-kadang. Tapi yang paling penting dari mimisan adalah sikap kita Pak. Jangan pernah ketika mimisan kita begini. Jangan pernah Pak. Itu bisa menyumbat clotting. Apalagi mimisan tidur telentang. Waduh, jangan. Jadi ketika mimisan posisi harus begini. Biasa. Supaya dia keluar, biarkan keluar. Kemudian sumpel dengan apa? Dengan orang zaman dulu sirih ya, silakan saja. Tapi sekarang cari sirih susahnya minta ampun. Ya, cari saja kasa steril, sumpel, sudah cukup. Nanti dia akan berhenti dengan sendirinya. Apa penyebab mimisan? Pada anak-anak sering sekali mimisan karena sering ngupil. Maka itu ngupil tidak disunahkan, bahkan tidak dianjurkan. Apalagi ngupilnya pakai jempol, nekat gitu ya. Ini yang paling sering. Yang kedua, salah satu penyebabnya adalah kurangnya vitamin E, A dan C. Disebabkan karena anak-anak susah makan sayur. Ternyata ini paling sulit pada anak-anak. Kenapa susah makan sayur? Karena ibunya jarang masak sayur. Kalaupun masak sayur, sayurnya itu terus. Sayur bayam, sayur lodeh, sayur sop, sayur bayam, sayur lodeh, sayur itu terus, bosan itu anak. Maka itu perlu memodif sayur. Saya mencoba trial, sayurnya itu di blender, gitu ya, terus dicampurkan sama kentang, ya, terus kentangnya dicetak mobil-mobilan. Ternyata anak mau makan, gitu ya. Maka itu pentingnya sayur A, C, E. Tujuannya biar apa? Biar tadi si pembuluh darahnya itu tidak gampang pecah. Terus bagaimana kejadian mimisan pada orang dewasa, apalagi orang yang sudah tua? Itu sering disebabkan karena dinding pembuluh darahnya sudah mulai tua, gampang sekali pecah. Kenapa gampang sekali pecah? Karena sudah tua. Ya, maka itu ketika sudah tua, ya pelihara baik-baik hidungnya. Ya, orang dewasa yang sering infeksi itu juga bisa menyebabkan dinding pembuluh darah pecah, Pak. Mungkin istri Bapak sering pilek, itu gampang sekali pecah. Maka itu Pak, ketika sudah tua itu ada beberapa makanan yang penting. Apa bedanya orang tua sama orang muda? Kalau wanita yang sudah tua, perbedaannya adalah dia sudah mengalami menopause. Apa menopause? Tidak adanya hormon estrogen. Sehingga tidak ada hormon estrogen bikin apa? Bikin kulit keriput, pembuluh darah jadi mulai kaku, tulang-tulang udah mulai keropos. Maka itu ibu-ibu yang sudah menjelang menopause gampang sekali pecah pembuluh darahnya. Solusinya adalah perbanyak estrogen alamiah atau progesteron alamiah. Penggantinya apa? Sumber estrogen alamiah yang kita sebut dengan fitoestrogen, bengkoang, biji bunga matahari, kacang polong, kacang kedelai. Maka itu orang zaman dulu bagus-bagus karena orang zaman dulu sering ngerujak. Saya ingat sekali, orang zaman dulu itu setiap gang itu ada yang ngerujak. Tapi orang zaman sekarang susah sekali pada ngerujak, ya, karena sering ngerujak pakai bengkoang. Orang zaman dulu juga senang makan yang masih ada kulitnya kedelai. Nah, itu kan sering tuh orang jagung rebus tuh. Ya, itu makanin itu bagus itu untuk ibu-ibu ngemilnya kedelai. Ya, kedelai yang masih ada bulunya. Gitu ya. Itu bagus itu untuk mencegah tadi kondisi-kondisi estrogen yang rendah. Karena salah satu tanda orang yang estrogennya mulai rendah itu, gejala-gejala menopause itu biasanya Pak, perlu dia perhatikan, dia gampang tersinggung.
bahkan gampang marah-marah. Jadi Bapak harus mengerti, kalau dia marah, dia tersinggung, sudah biarkan saja, itu hormon Pak. Ya, sudah ikhlas saja, ya senyum saja. Nah, solusinya Pak, kalau dia marah-marah, kasih kedelai Pak. Dia makan, itu mudah-mudahan akan mengurangi Pak ya. Kedelai sama pisang, karena pisang itu juga mengandung serotonin. Oke, terus kemudian perbanyaklah makan fitoprogesteron. Apa fitoprogesteron? Terong bulat sama ubi ungu. Perbanyaklah terong bulat untuk lalapan sama ubi ungu Pak. Jadi kemungkinan besar mimisannya karena faktor itu, atau bisa jadi karena faktor penyakit. Ini yang harus kita cek. Apakah ada riwayat darah tinggi? Ya, apakah ada kelainan darah? Apakah ada riwayat jantung? Ada kemudian itu yang harus dicek. Maka saya minta Bapak harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi pada umumnya tadi karena faktor menopause, umumnya begitu Pak. Ya Pak ya, mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Silakan Bapak. Oh yang depan dulu, silakan. Menyambung Pak, ini masih masalah hidup. Silakan Pak. Ini empiris tadi ini pengalaman dari saya itu menderita sinus. Tapi setelah kita sujud dalam sholat itu sujud itu ini sekarang hilang. Bagaimana kajian medisnya? Saya belum tahu secara pasti, tapi artinya ketika sujud, otomatis aliran darah ke otak menjadi lebih banyak. Kita sudah kaji pada pertemuan yang lalu. Ketika aliran darah ke otak lebih banyak, ini mungkin analisis saya saja ya Pak ya, otomatis sel darah putih, sel darah merah juga lebih banyak. Otomatis imunitas tubuhnya menjadi lebih kuat, sistem metabolisme hormonnya menjadi lebih bagus. Jadi mungkin saja ketika daya tahan tubuh kuat, maka kuman gampang dibunuh. Intinya gini Pak, semua penyakit itu ditentukan oleh imun kita. Ada orang yang sakit pilek itu gara-gara imunnya nggak kerja. Orang sakit kanker itu juga gara-gara imunnya nggak kerja. Jadi ketika kita memperbaiki imun, maka permasalahan kesehatan menjadi lebih bagus. Salah satu yang memperbaiki imun itu adalah orang yang rajin tahajud. Itu imunnya luar biasa. Itu dibuktikan oleh Prof. Soleh. Kebetulan kami kemarin ngisi bareng seminar, beliau cerita tentang terapi sholat tahajud. Beliau menderita penyakit yang namanya psoriasis. Apa itu psoriasis? Penyakit kulit yang mengelupas terus-menerus. Solusinya juga cuma mudah, beliau hanya melakukan sholat tahajud, dan itu dilakukan untuk disertasi S3 beliau. Ya. Jadi analisis saya adalah tahajud itu menjadi bagus untuk meningkatkan imun. Jadi kalau Bapak rajin sujud, rajin ibadah, imun Bapak menjadi bagus. Itu mungkin keterangannya. Mungkin Bapak jadi nggak gampang pilek dan sebagainya. Jadi teruskan Pak sujudnya. Jangan sudah sembuh berhenti sujudnya. Itu ya, terus malah semakin rajin. Gitu ya. Baik, silakan Bapak yang di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan itu masalah senyum. Oh iya. Saya merasa mempercayai apa yang Pak Ustadz jelaskan. Saya melihat sebenarnya di YouTube ya, bahwa senyum bisa menyebabkan waktu darah tinggi. Yang lebih hebatnya lagi, yang mungkin pernah saya pelajari senyum tidak hanya menyembuhkan bisa seluruh penyakit. Dan senyum, kalau nanti juga saya tanyakan bagaimana kalau saya pelajari, senyum di hati itu bisa lebih menyembuhkan secara spiritual segala macam penyakit. Nah, dan yang begini saya dengan senyum di hati, bagaimana saya bila kita tercipta suatu kehusuan, tercipta suatu yang sangat luar biasa yang bisa akan bisa marifat dengan senyum, dengan teknik senyum ada di tangan hati ke sana. Dan saya rasa itu tidak musyrik, tidak kata-kata musyrik. Ya Allah, karena berkat
berani senyum sesuatu yang mungkin aneh atau apa bisa kita. Nah, menurut saya bagaimana itu? Jadi salah Ya. dan itu ada orang mempelajari itu, Ya. tapi ya luar biasa seperti itu. Ya. Baik. Kajian senyum sudah saya kaji pada pertemuan pertama. Ya. Itu sudah malah bahasan kedua apa pertama saya lupa, senyum ya. Berapa kali Pak masih ingat sehari? Ini yang isi kajian nih rutin kan, kajian sholat subuh kan? Iya kan? Ya udah. Kan sudah saya isi itu 3 bulan yang lalu atau apa saya lupa. Senyum yang berefek, senyum yang lahirnya dari hati dan dilakukan berapa kali sehari? Iya betul. Sehari ini penelitian ya. Senyum dilakukan 20 kali dengan durasi 20 detik. Tidak boleh dirapel. Saya ingetin ini. Karena kalau perapelan itu jadi masalah gitu, ya. Dan tidak berefek pada orang-orang yang senyumnya tidak ikhlas. Ya, saya ulang lagi nih. Jadi ngelihat orang melarat senyum-senyum, itu pasti stroke juga itu. Ya. Jadi betul Pak. Jadi senyum yang berefek itu adalah senyum yang lahirnya dari hati, ikhlas karena Allah untuk semua kondisi. Tidak hanya kondisi senang, tapi kondisi susah pun kita harus tersenyum. Ada yang nagih hutang, senyum. Ada yang ngomel-ngomel, senyum. Nggak punya duit, senyum. Banyak duit, senyum. Sakit juga tersenyum. Diomelin orang, senyum-senyum aja. Paling tambah ngomel, gitu ya. Diomelin istri juga senyum-senyum saja. Paling jengkel, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Saya sepakat Pak. Itu ya sudah kita bahas pada pertemuan 3 bulan yang lalu. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Saya mau belajar bagaimana caranya untuk pasangan yang belum punya anak, tapi punya secara alami misalkan harus menggunakan hormon putih hormon tersebut. Iya, baik. Jadi tidak punya anak itu banyak penyebab. Ya. Dong, saya kok nggak punya anak? Ya jelas aja, ketemunya setahun sekali. Nah, bisa juga ya. Jadi harus pas juga. Artinya dilihat dulu penyebabnya apa. Ternyata data menunjukkan bahwa penyebab angka infertilitas saat ini meningkat disebabkan karena laki-lakinya paling banyak. Ternyata 1 dari 9 laki-laki itu berisiko mandul. Maka itu kalau ada pasangan susah punya anak, langkah pertama yang saya harus cek laki-lakinya dulu. Laki-lakinya dulu. Saya nggak motik-motik perempuannya dulu. Saya suruh cek sperma dulu. Karena ternyata setelah saya cek semuanya rata-rata jelek itu sperma. Saya tidak tahu kenapa, tapi ternyata kebiasaan kita yang lebih jelek. Apa salah satunya? Mohon maaf ya, pakai celana ketat. Bahkan celana dalam pun itu bikin testis nempel. Yang paling bagus itu kayak orang zaman dulu sarungan. Wah, itu luar biasa. Makanya itu orang zaman dulu itu anaknya banyak-banyak Pak, karena sarungan terus-terusan. Ya, itu ternyata testis itu suhunya harus 36. Ya, 36 ini. Ya, sedangkan suhu tubuh 37. Jadi kalau pakai celana itu nempel ke sini, tak 37 sperma nggak terbentuk semua. Ditambah lagi mohon maaf, kendaraan bermotor, naik motor itu panas, daerah mesinnya. Itu tuh sering sekali itu. Ya, maka itu pentingnya pakai sarung. Gitu ya, ini hebat yang pakai sarung mungkin subur-subur semua gitu ya. Mungkin loh ya, karena ternyata memang itu ventilasinya bagus banget itu ya, karena sperma itu memang butuh sesuatu yang dingin sebenarnya gitu ya Pak ya. Coba saya minta Bapak cek sperma dulu. Kalau sudah dinyatakan baik ya, termasuk satu lagi makanan yang memperbaiki kualitas sperma itu ada 3 makanan. Silakan mau dicatat atau enggak, tapi ini penting. 3 makanan ini ternyata mampu merangsang afrodisia atau merangsang libido, sekaligus memperbaiki kualitas hormon testosteron dan androgen.
Ini juga penting buat ibu-ibu. Kalau suaminya kok udah mulai malas-malasan, 3 ini diapalin Bu. Ya. Jahe, kemangi, dan anggur. Nah, suami udah mulai loyo nih, ya, kasih bikin wedang jahe Bu pagi sore. Setiap makan kasih kemangi, habis makan makanin anggur. Ya, ini penting ini. 3 ini sudah ada penelitiannya ini, ya. Dan luar biasa ini. Maka itu kenapa raja-raja senangnya makan anggur, padahal durian lebih enak daripada anggur. Itu ya. Kenapa raja-raja nggak makan durian? Ya, milihnya anggur. Ternyata anggur itu mengandung afrodisiak. Gitu ya. Karena kan raja selirnya banyak, jadi butuh doping lah ya. Dopingnya itu salah satunya tadi dari anggur, termasuk jahe. Maka itu di surga itu ada minuman yang campurannya dari jahe, janjabil dalam surat Al-Insan, gitu ya. Ternyata jahe itu juga afrodisiak. Karena kenapa? Karena di surga kan bidadarinya banyak Pak. Nah kalau nggak ada doping kan repot itu. Salah satu dopingnya tadi itu ya. Jadi jahe, anggur sama kemangi ini ya. Sambil nanti kalau sudah dicek sperma bagus, baru cek USG istri. Karena ternyata banyak sekali kasus kista atau endometriosis atau miom itu banyak terjadi pada wanita. Tolong dicek. Kalau semuanya ini normal, tidak ada permasalahan. Pernah ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak punya anak ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan?" Rasul hanya menjawab 2. Pertama adalah beristighfarlah kamu, minta ampun, mungkin melalui dosa besar pada Allah orang tua. Dan satu lagi kata Rasul, bersedekahlah kamu, banyakin sedekah. Saya punya ada kasus orang sudah 15 tahun tidak punya anak. Saya suruh sedekah yang banyak, kalau perlu separuh hartanya disedekahkan saja. Alhamdulillah dia punya anak. Ya, jadi luar biasa sedekah. Satu amalan yang kalau seandainya orang mati pengen hidup lagi, apa yang mereka minta? Cuman sedekah. Karena ternyata ini tabir yang mencegah dari api neraka. Ya, kenapa dia nggak sholat, kenapa nggak puasa, tapi hanya minta dan dia lakukan adalah dengan sedekah. Sedekah ini sangat luar biasa. Jadi ini aspek 2. Ini kata Rasul kalau aspek-aspek tadi tidak dipenuhi. Termasuk yang paling penting, berhubungan yang paling ideal itu per 72 jam. Jadi saya minta Bapak kalau pengantin muda ya jangan sering-sering, diatur 72 jam. Gitu ya. Kalau udah tua kan udah mulai jarang, diatur lagi 72 jam. Karena itu waktu yang ideal untuk produksi sperma. Itu ya Pak ya, kira-kira. Mudah-mudahan dianugerahi anak. Dan kalau punya anak yang banyak sekalian, gitu ya. Jangan cuma 2. Ini enggak setuju kali ya. Karena anak saya 4, gitu ya. Karena Rasul senang dengan umatnya yang banyak, gitu ya. Baik, ada lagi? Cukup kali ya? Satu lagi, silakan. Salah satu sunnah Rasulullah tadi yang Ustaz sampaikan kitab nih. Iya. Bagaimana Rasulullah terhadap anak perempuan yaitu khitan untuk anak. Iya. Baik. Khitan untuk anak perempuan tidak wajib, tetapi di sunnah yang dianjurkan. Ya, tidak wajib, tapi sunnah yang dianjurkan. Ya, jadi ini bisa mengurangi keagresifan pada wanita. Jadi silakan saja, tidak wajib Pak, tapi dianjurkan sekali. Ya, jadi dia ada seorang bidan cukup bagus namanya bidan Emma. Beliau melakukan khitan syar'i, gitu ya. Jadi memang bayi perempuan itu dihitan, dirobek bagian frenulumnya, gitu ya. Jadi silakan saja kalau Bapak mau melakukan, tapi jangan cara yang sadis. Karena ada juga khitan perempuan caranya sadis, jadi dipotong klitorisnya. Waduh, ini kasihan. Ini yang dilarang dalam konsep kedokteran, karena itu zolim. Ya, jadi yang paling benar sama kayak laki-laki, dibuang kulit penutupnya. Laki-laki kan ada tutupnya kulitnya, itu dibuang. Sama dengan perempuan, di bagian ujung klitoris di atas itu ada penutup. Nah itu yang dibuang, dibuka, ditarik, dibuang. Kayak disunat kayak laki-laki. Gitu ya. Jadi itu lebih bagus, gitu ya. Supaya juga rangsangannya juga lebih bagus, sensitivitasnya lebih bagus. Kalau ibarat ini klitoris tertutup sama terbuka kan rangsangannya
lebih bagus supaya perempuan juga lebih mudah puas gitu ya. Nanti deh kajian masalah khitan perempuan ini secara khusus ya. Tapi artinya penting juga dilakukan khitan pada perempuan gitu ya. Tapi tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Ya, kalau laki-laki wajib. Jelas ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين